Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat hidayah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menakarkan pada kita keistiqomahan di atas keimanan yang tetap sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita pembahasan masih tentang bab iman terkait dengan iman terhadap hari akhir. Yang masih kita bahas adalah seputar perkara-perkara yang ada pada hari kiamat. Kalau dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang kiamat dan tanda-tandanya. Kemudian ada kiamat, tanda kiamat besar, kecil. Kemudian berkaitan dengan perjalanan manusia setelah kematian. Yang terakhir kita bahas dan beberapa kali kita ulang adalah terkait dengan hari kebangkitan dan padang mahsyar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang bab keadaan yang terjadi sebelum manusia masuk surga atau neraka, yaitu terkait dengan al-'arad dan al-hisab. Sedikit untuk kembali saya ingatkan bahwa pembahasan tentang permasalahan keimanan adalah bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena penyebab kesesatan seseorang ataupun sebuah kelompok awalnya adalah dalam bab permasalahan keimanan. Ketika kita membahas tentang macam-macam tauhid dan pembagian tauhid yang menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu adalah hasil dari istiqra'. Istiqra' ini hasil dari pembelajaran atau yang dipelajari oleh para ulama di dalam ayat-ayat Al-Quran, sampai kemudian disimpulkan dengan tiga, tauhid rububiyah yang berkait dengan keimanan terhadap kekuasaan Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Dan itu semuanya diakui oleh semua manusia. Bahkan yang paling kafir pun, yang di Fir'aun pun mengakui rububiyah Allah. Bahkan orang-orang musyrikin jahiliyah sampai kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib pun memiliki tauhid rububiyah yang kuat. Ini kisahnya menarik ketika datang
Abraha dan pasukan gajahnya. Namun mereka kaum musyrikin ketika diperintahkan untuk berdoa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian mereka berpaling menolak. Jatuh dalam kesyirikan terhadap uluhiyah. Kemudian pada penjelasan asma dan sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah. Nah, disitulah kemudian mulai muncul kelompok ataupun orang-orang yang terjerumus kepada kesalahan dalam menetapkan dan mengimani terhadap nama dan sifat Allah. Ini sebagaimana yang sudah sering disampaikan. Di antaranya adalah bagaimana orang-orang Mu'tazilah mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan logika dan akal mereka, tidak mengedepankan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan pula, awal munculnya Mu'tazilah bukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan di zaman sahabat, di zaman Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in senior, memiliki seorang murid yang menjadi murid kepercayaannya, tetapi dia tidak sepakat, tidak setuju dengan pendapat gurunya, yakni tidak sependapat dengan Imam Hasan Al-Basri dalam permasalahan orang yang melakukan dosa besar, di mana pendapat yang benar, yakni yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga para ulama yang mengikutinya, bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka mereka nanti pada hari kiamat berada di bawah kehendak Allah. Akan tetapi muridnya Hasan Al-Basri ini rahimahullah taala tidak sependapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar mereka kekal di dalam neraka. Awalnya itu, sampai kemudian merambah kepada permasalahan yang lain. Mereka disebut sebagai Mu'tazilah karena nyempal, karena tidak mau bergabung di dalam satu masjid, tidak mau bergabung dengan gurunya, jadi mengadakan halaqah sendiri. Maka disebut Mu'tazilah. Yang pasti mereka adalah dasarnya karena lebih mengkultuskan akal dan logika mereka. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka sampai kepada ayat-ayat yang berkaitan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ala ra'si wal ain, mereka mendengar percaya, tidak pernah menanyakan bagaimana seperti ini seperti itu. Sehingga Imam Malik rahimahullah taala beliau menyatakan dalam perkataan yang masyhur bahwasanya kaitan dengan istiwa, ya, kaitan dengan istiwa, bersemayamnya Allah. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah itu adalah maklum, diketahui, dikenal, difahami oleh orang-orang yang faham bahasa Arab. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang yang sangat paham dengan bahasa Arab. Kemudian mereka tidak pernah mempertanyakan tentang bagaimana sih sebenarnya sifat Allah yang dimaksud tadi, ya. Mereka tidak pernah mempertanyakan tentang hal tersebut, bagaimananya, kemudian seperti apa, ya. Tidak pernah mereka menanyakan hal tersebut. Kenapa? Karena keimanan itu sudah kokoh di dalam jiwa, di dalam hatinya. Otak dan akalnya itu masih bersih, belum terkena polusi pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, maka ketika mulai muncul pemahaman Mu'tazilah tadi, sampai kemudian banyak hal-hal yang kaitan dengan keimanan yang pokok tapi mereka nafikan.
Bahkan mungkin tidak dinafikan, mereka tafsirkan dengan makna yang lain. Termasuk di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah kaitan dengan bab masalah keimanan. Jadi mereka bukan berarti mengingkari dalam bab keimanan secara umum, tidak. Dalam beberapa hal. Tapi dalam beberapa hal yang diingkari ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Di antara yang diingkari adalah yang dulu sudah pernah saya sampaikan dan ini sudah lewat pembahasannya, tentang adab dan nikmat kubur. Mereka mengingkari tentang adanya adab dan nikmat kubur. Jemaah sekalian, sebagian orang barangkali menganggap remeh, lah cuman masalah kayak gitu aja kok dibahas terus ya. Masa cuman masalah ya percaya orang percaya urusan mereka. Betul. Kalau memang gak percaya nanti dalam kubur kan merasakan. Tapi permasalahannya kasihan kepada orang-orang yang karena ketidakfahamnya kemudian terbawa dengan pemahaman yang salah. Ya kalau kesalahan itu bisa direvisi saat sudah di alam kubur, alhamdulillah. Tapi permasalahannya kalau orang mati dalam keadaan membawa keyakinan yang menyimpang, bagaimana dia? Itulah kenapa para ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat peduli dengan keselamatan umat. Bukan urusan pribadi, bukan urusan sendiri-sendiri. Udahlah gak usah diurusi, masing-masing saja. Kita ngurusi yang lain saja lah. Hal-hal seperti itu gak usah diungkit-ungkit, malah nanti memecah belah umat. Ada sebagian orang memahami seperti itu. Coba jemaah sekalian, Rasulullah SAW ketika pertama kali mendakwahkan tauhid, fitnah apa yang disebarkan kepada beliau dituduh sebagai orang yang memecah belah masyarakat, memecah belah keluarga, merusak ketenangan dan sebagainya. Padahal beliau utusan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah SAW. Hal ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena mengingkari tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur ini bukan perkara ringan. Karena sama saja mengingkari ayat Allah, firman Allah. Belum lagi keyakinan orang-orang Mu'tazilah terhadap kalamullah, firman Allah. Ya. Contoh misalnya, di antara keyakinan yang menjadi prinsip daripada orang-orang Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Jadi jangan dianggap ini hal sepele. Sama halnya ketika seseorang mentakwil istiwa, al-istiwa yaitu bersemayamnya Allah, kemudian ditawil gak pantas kalau Allah dikatakan bersemayam. Kalau bersemayam kan berarti bertempat tinggal. Lah kalau bertempat tinggal berarti Allah butuh kepada tempat, kepada makhluk. Dan Allah Maha Suci dari itu semuanya. Jadi lebih tepatnya istiwa itu bukan bersemayam tapi dimaknakan berkuasa. Ini lebih pantas bagi Allah. Itu alasan akalnya orang-orang Mu'tazilah. Jadi jangan dianggap remeh ketika ada orang yang berpemahaman seperti ini. Tapi sebagian umat yang karena ketidakfahamannya menganggap ini bagus, ini nggak bikin masalah di masyarakat. Ini membiarkan umat dalam keadaan tidak faham, bodoh tentang prinsip akidah. Kok dikatakan memberikan kebaikan? Tidak, berbahaya seperti itu. Apalagi sampai kemudian memberikan syubhat. Nah, ini hal-hal yang buat orang jadi masyarakat semakin bingung. Makanya iman, jemaah sekalian, iman itu perkara urusan hati, keyakinan kepada Allah. Dan itu tidak bisa dicampuri dengan persangkaan-persangkaan selain dasarnya ayat Allah ataupun hadis Nabi SAW. Adanya tasdiq, pembenaran, nggak ada keraguan. Makanya sifat orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah banyak di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang la yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Bahkan di ayat awal surat Al-Baqarah
tentang orang-orang yang muttaqin, bagaimana Allah mensifati Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, berarti kita mengimaninya harus yakin. Dzalikal kitab la raiba fi, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti mengimaninya penuh dengan keyakinan. Sementara firman Allah yang menyatakan Allah bersemayam di atas arsy, ini dalam Al-Quran, jangan ada keraguan, tidak ada penakwilan lagi. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan tentang permasalahan iman terhadap azab kubur dan nikmat kubur, ini adalah perkara yang mendasar, prinsip bagi seorang mukmin, wajib untuk diimani, ya. Dan umat tetap harus dijelaskan tentang hal ini. Kenapa? Karena ketika dari hal ini sudah mengingkari atau mentakwilnya dengan pemahaman yang lain, nanti perkara yang lain pun akan ditakwil lagi, ya. Termasuk perkara-perkara kaitan dengan perjalanan atau tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh setiap hamba sampai menuju akhirat, ya, terkait dengan surga ataupun neraka. Itu semuanya adalah perkara yang ada di dalam Al-Quran dan juga ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini untuk mengawali, ya, sebelum kita masuk pada penjelasan pemaparan tentang arud dan hisab, ya. Kita lihat pada halaman 133 setelah Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang alam kubur, kemudian kebangkitan manusia, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kondisi di padang mahsyar, ya, dengan kondisi yang sangat mengerikan saat itu, sampai kita kemarin terakhir kalau tidak salah saya jelaskan tentang masalah syafaat kalau tidak salah, ya. Ya, saya jelaskan sekilas tentang masalah syafaat. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi ketakutan, mereka kemudian mendatangi Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, ini disebutkan di buku ini halaman 132 yang terjemahan sampai 133. Jadi mereka mencari orang yang dapat memberi syafaat untuk mereka kepada Allah agar memutuskan hukum di antara mereka. Maka manusia semuanya mendatangi bapak mereka, ini Adam alaihissalam. Ternyata beliau menyuruh mereka mendatangi Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ada Nabi apa tidak? Ada. Nabi Adam menyuruh manusia untuk mendatangi Nuh alaihissalam. Kemudian ternyata Nuh pun menyuruh agar mereka mendatangi Ibrahim. Yang kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyuruh mereka mendatangi Musa. Karena Musa di antara keistimewaannya adalah satu-satunya hamba Allah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga salah satu keimanan. Orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mentakwilnya dengan takwil mereka. Padahal di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan heran orang-orang Mu'tazilah atau yang terkena pemahaman Mu'tazilah, mereka mentakwil, ya. Ini harus hati-hati karena itu bagian daripada iman terhadap sifat Allah. Nah, Nabi Musa alaihissalam pun tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Semuanya beralasan bahwa Allah pada hari itu murka, belum pernah murka seperti itu dan tidak akan murka sesudah seperti itu. Saat mereka beralasan dengan kesalahan yang terjadi pada diri mereka, kemudian Musa alaihissalam menyuruh semua manusia mendatangi Isa. Kenapa? Karena Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kalimat Allah kun.
Ya. Sebagaimana kita kenal penjelasan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Isa pun beralasan bahwa Allah sedang murka. Tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah murka lagi sepertinya. Kemudian terakhir Isa menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ketika manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sujud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama. Sujud yang sangat lama sampai kemudian terdengar suara yang menyeru memanggil beliau, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kemudian barulah beliau bangun dari sujud. Washfa', mintalah syafaat, tusyaffa', maka kamu akan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung, ya. Dan syafaat secara penjelasan kemarin sudah kita jelaskan ada 8 macam syafaatnya. Kita ulang nanti, ada penjelasan tersendiri insyaallah. Itu puncaknya. Pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang yang Allah kehendaki. Bahkan ada beberapa yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Yaitu dengan nanti penjelasan dalam syafaat sendiri. Di saat itu kemudian mulailah lagi perkara-perkara yang akan dihadapi oleh setiap hamba. Maka ini di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, berikut ini beberapa dalil tentang keadaan yang terjadi pada hari kiamat sebelum masuk surga atau neraka. Ada apa saja kejadian-kejadian di saat itu? Yang pertama adalah al-ardu wal hisab. Ard itu penyodoran catatan amal dan hisab, perhitungan catatan amal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada manusia, ini ard, memperlihatkan kepada manusia apa saja yang telah dilakukannya di dunia dan menjadikannya semuanya mengakui. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia akan diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Sebagaimana Allah akan mengkisos sebagian makhluk untuk sebagiannya, serta memutuskan hukum di antara mereka. Kemarin sudah saya sampaikan, siapa saja yang di padang mahsyar, apakah hanya manusia? Mana penjelasan gimana? Tidak, disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena nanti ada penegakan kisos. Dan ternyata itu bukan hanya antar sesama manusia saja. Sesama makhluk pun ditegakkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa nanti pada hari kiamat ada seekor kambing yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala minta keadilan. Karena dulu di dunia dia memiliki tanduk yang baik, yang bagus, kemudian diseruduk oleh kambing yang lain, patah, tidak mampu balas. Nah, di akhirat dia tuntut balas, diberikan kesempatan. Walaupun nanti seluruh makhluk selain manusia, seluruh makhluk hidup selain manusia dan jin itu akan dihilangkan oleh Allah, dijadikan debu. Ini makanya dikatakan di sini, sebagaimana Allah akan mengkisos sebagian makhluk untuk sebagiannya, serta memutuskan hukum di antara mereka. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 6, "Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami. Kemudian
Dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 47, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingatlah akan hari yang ketika itu nusayyirul jibal, kami perjalankan gunung-gunung, wa taral arda barizah, dan kamu akan melihat bumi itu datar. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Falam nughadir minhum ahada, tidak satupun dari mereka yang kami tinggalkan. Ini sebagian daripada kondisi pada hari kiamat. Nanti ingatlah pada hari kiamat nanti kami akan perjalankan gunung yang berdiri kokoh saat di bumi. Pada hari kiamat nanti akan diperjalankan, dilepas dari pokoknya dan akan berjalan kemana mereka berjalan. Kemudian kita semua akan melihat bumi itu datar dan semua manusia dikumpulkan di muka bumi tersebut. Dan semuanya tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Allah. Artinya akan ditanya. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, yakni pada hari kiamat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, tidak ada yang didolimi. Semuanya akan mendapatkan keadilan. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi semua makhluk yang namanya manusia, termasuk jin, akan melewati tentang hal ini, yakni hari pertanyaan dan akan dihisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Ini diantara sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keadaan di hari kiamat. Ini adanya pertanyaan. Allah lah yang mengurus hisab para makhluk dengan sendirinya. Jadi semua makhluk akan dihisab oleh Allah dan Allah sendirinya akan menghisab. Allah sendirinya akan menghitung, Allah sendiri akan mengaudit. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjumanun, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Kata Nabi, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan mengajaknya bicara. Artinya setiap manusia langsung akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya berarti akan dihisab. Kalau sampai tidak ditanya, apa ada orang-orang yang tidak ditanya oleh Allah? Ada, sebagaimana dihabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Ada beberapa orang-orang yang mereka nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosanya, tidak akan dilihat oleh Allah. Coba kalau ada tidak diajak bicara, tidak dilihat, kemudian tidak diampuni dosanya. Ini kalau ada orang yang seperti itu sama dengan orang dicueki. Ada beberapa, barangkali kita antum bisa terkadang mendapati hadis, ada 3 golongan misalnya yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Nah, kalau tidak diajak bicara oleh Allah bukan berarti kemudian aman orang ditakoni, bukan. Justru mereka wong wis genah salah, orang perlu ditakoni mani. Berarti langsung divonis sudah. Berarti yang dilakukan bukan dosa kecil, dosa besar. Dan ini salah satu
salah satu kita bisa mengetahui perbuatan tersebut termasuk dosa besar atau tidak adalah salah satunya ketika disebutkan di dalam hadis tersebut, misalnya Rasulullah SAW bersabda ada sekian golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Berarti dosa itu, golongan itu adalah dosa besar. Itu bisa untuk menandai seperti itu. Nabi mengatakan tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak ada antara Allah dan dia penterjemah. Gak ada yang mendampingi, masing-masing. Maka orang itu akan melihat ke sebelah kanannya, ternyata dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari amal-amal kebaikan yang dulu. Dan melihat sebelah kirinya, maka ia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa. Dan dia melihat di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Tilqa wajhi, di depan mukanya. Karena itulah kata Nabi, fattaqun nar. Nah ini hadis ini mungkin sering kita dengar. Takutlah terhadap neraka. Jagalah diri kalian dari neraka walau bisyiddi tamrah, walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Jangan pernah ada seorang pun yang merasa aman dari siksa Allah, dari neraka Allah. Ya, jangan pernah merasa aman. Perkara yang paling ditakuti oleh orang mukmin adalah dahsyatnya siksa Allah, siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja menyatakan fattaqun nar, jauhilah neraka. Takutlah kalian terhadap neraka. Bagaimana bentuk takut kita kepada neraka? Selamatkan diri kalian walau bisyikki tamrah, walaupun kamu bisa menyelamatkan diri dari neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh dari butir kurma. Satu kurma dibagi dua, segede-gede kurma ya, tetap ya orang mungkin sebesar bola kasti itu nggak ada, bola tenis tetap ya. Separohnya kata Nabi, selamatkan dirimu dari neraka meskipun kamu hanya dengan cara bersedekah separuh kurma. Artinya apa? Jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun. Jika memang itu bisa menjadi sebab kamu diselamatkan dari neraka. Dan jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun jika ternyata itu menjadi penyebab kamu nanti terkena api neraka. Alhamdulillah ya. Kita selalu kan wakina adzabannar, wakina adzabannar. Ini berkaitan dengan neraka ya. Jadi ini salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana manusia itu akan dihisab oleh Allah. Salah satunya adalah dengan cara ini, diajak bicara. Kemudian didatangkanlah kitab-kitab yang dimaksud ini buku catatan yang telah dicatat oleh para malaikat yang mengawasi Bani Adam, agar setiap orang membaca isinya dan supaya masing-masing berdiri memperhatikan amalnya. Jadi setiap kita punya buku catatan amal. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab yang dimaksud ini buku catatan. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang bersalah itu musyfiqin, dalam kondisi ketakutan ketika mendapatkan, diperlihatkan, disodorkan. Lah ini namanya ard. Ya, kita pembahasannya kan ard, penyodoran. Catatan amal itu disodorkan, diperlihatkan, ini catatan amalmu. Maka kamu akan melihat orang-orang yang pendosa musyfiqin, mereka diliputi dengan rasa ketakutan mimma fi, terhadap apa yang tertulis, yang tercatat di dalam buku itu.
Wa yaqulu, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana, aduh celaka kita. Ma di hadzal kitab, buku apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apa ini? Enggak besar, enggak kecil, semuanya dicatat. Jadi tidak akan ada yang luput dari catatan Allah. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka dulu kerjakan. Jadi semua yang dilakukan oleh kita akan dicatat oleh malaikat dan akan diperlihatkan. Maka isi buku catatan kita dan amal kebaikan, sehingga ketika diperlihatkan kita pun termasuk orang-orang yang berbahagia dengan catatannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun juga. Lah, mungkin muncul pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Dari saya, dari tadi ya. Oh, mungkin muncul pertanyaan. Kalau seseorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian buku catatannya seperti ini, apakah mungkin isi buku catatan yang buruk itu bisa dihapus? Bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini menghabarkan tentang orang-orang yang ketika sampai dia mati tidak minta ampun kepada Allah. Dia melakukan perbuatan ini itu, dia tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah, sehingga mati dalam keadaan membawa dosa. Nah, dosanya ini loh, ini catatanmu. Berarti mereka yang sebelum mati bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa kesalahan yang disengaja ataupun tidak, dosa terhadap diri sendiri, kepada orang lain atau siapapun, maka dihapus. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Nah, inilah pentingnya bertobat. Pentingnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tanya kepada diri kita sendiri, siapa sih yang gak punya dosa? Siapa yang gak punya dosa? Kita banyak dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Maka perbanyak memohon ampun kepada Allah, agar apa? Dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah sehingga tidak dicatat. Kalaupun sudah dicatat kemudian dihapus oleh malaikat, sehingga yang masuk dalam catatan amal nanti bukan dosa dan kesalahan kita. Ini maksudnya ya. Maka dikatakan di sini fatarul mujrimin, kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa. Nah, jadi ketika kembali kepada Allah, mereka dalam kondisi membawa dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, innallaha yaghfiru ay yushraka bihi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ayat ini juga harus dipahami, jangan salah paham. Apakah dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah? Maksudnya tidak diampuni jika orang itu mati dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum bertobat kepada Allah, maka sudah tidak akan ada ampun lagi. Tapi dosa selain kesyirikan, apabila seseorang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, tapi dia membawa dosa-dosa selain kesyirikan, maka orang mukmin seperti inilah mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nanti pada hari kiamat, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi jika Allah berkehendak, Allah akan mensucikan dulu dosanya dengan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga setelah bersih dosanya. Nah, ini yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Ini yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah yang tadi di awal saya sampaikan. Mereka punya pendapat orang mukmin yang berbuat dosa besar, walaupun bukan syirik, tetap kekal di dalam neraka. Banyak kisah-kisah yang orang Mu'tazilah sendiri ketika ngomong seperti itu mereka marah.
Ya nanti dalam pembahasan khusus lah, karena ini kaitan dengan pemahaman mereka yang bahaya. Dan ini banyak menimpa kepada umat ini ya. Banyak menimpa kepada umat ini. Kita lanjutkan ayatnya. Di dalam surat Al-Isra ayat 13-14, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab. Kitab di sini catatan yang dijumpainya terbuka. Jadi catatannya dalam keadaan terbuka. Ini yang kita bahas tentang al-arud, penyodoran. Jadi buku catatannya itu bukan dalam keadaan ditutup. Ketika diserahkan langsung dibuka, makanya langsung melihat. Maka dalam beberapa ayat disebutkan ada orang ketika diperlihatkan, baru diperlihatkan, belum melihat, dia sudah nggak mau dulu melihat. Kenapa? Langsung lihat catatannya yang jelek. Ya. Maka iqra kitabak, bacalah kitabmu. Baca. Jadi Allah nanti memerintahkan, nih bukumu, lihat catatan amalmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Jadi dengan melihat catatannya sudah tahu, oh begini. Nggak mungkin akan menuduh Allah tidak adil. Jadi setiap orang mengetahui keadaannya sebagaimana manusia mengetahui hal itu ketika pembagian kitab atau pembagian catatan amal. Maka barang siapa kitabnya diberikan dengan tangan kanan, maka dia termasuk orang yang beruntung dan hisabnya mudah serta dimudahkan. Dan barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka hisabnya sulit. Dan barang siapa dipersulit hisabnya, maka dia akan binasa. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu illa halaka." Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali pasti akan binasa. Setiap yang dihisab, yang dihitung amalnya pasti akan binasa. Qalat, Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'a. Alaysa yaqulu Allah azza wa jalla, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Bukankah Allah berfirman, adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, Rasul bersabda, dzakal ardu. Ini pembahasan kita. Judulnya kan al-arud. Dzaka al-ardu, itu adalah penyodoran amal. Yu'raduna, mereka akan diperlihatkan amal. Catatan itu akan diperlihatkan. Wa man nuqishal hisaba halaka. Siapa yang diperinci hisabnya, maka dia akan binasa. Maksudnya apa? Semuanya akan diperlihatkan. Dihisab di sini akan diperlihatkan catatannya. Tapi masalahnya, kalau sekedar sudah dikasih catatan, rambung. Orang ditakoni macam-macam, selamat. Tapi kata Nabi, man nuqisha, siapa yang ditanya, diinterogasi, bahasa kita lah ya. Ada pertanyaan, kamu kenapa begini? Kenapa kamu begini? Nah, itulah yang kata Nabi, halaka, dia itu akan binasa. Nah, di antara karunia Allah kepada dan kasih sayang kepada orang-orang mukmin, Allah tidak akan mempersulit hisab atas amal mereka, melainkan hanya memperlihatkan amal kepada mereka serta meminta mereka untuk mengakuinya. Semuanya kira-kira ngaku apa tidak? Ngaku. Yang bikin tidak ngaku itu iblis. Sementara di padang mahsyar gak ada iblis, wis. Ya, yang nggak mau ngaku genah ngelakoni, orang gelem ngaku ke iblis gitu. Bari ngaku kenapa sih? Nah, besok di sana semuanya ngaku. Nggak perlu lagi ada pengacara lah, nggak perlu ada lagi inilah itulah, sudah langsung ngaku. Jadi Allah hanya memperlihatkan amalnya. Ini loh catatan amalmu. Ya sudah ngaku, sudah selesai. Orang mukmin dimudahkan.
Adapun orang kafir, naudzubillah, mereka dipersulit. Apa nih? Interogasinya keras lagi kan? Termasuk di dalamnya adalah apa yang Allah sembunyikan atas mereka di dunia. Begitulah pada mauqif atau mahsyar ini tidak seorang pun yang mengetahuinya. Allah berkata kepada orang-orang mukmin, aku telah menutupi dosa-dosa itu di dunia dan hari ini aku mengampuninya. Jadi jamaah sekalian, di antara rahmat Allah dan kasih sayangnya adalah Allah memberikan kemudahan dalam hisab terhadap amal manusia. Bahkan termasuk nih, untuk orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, yang mungkin banyak melakukan dosa dan dia melakukan dosanya, tahu itu dosa, tapi tetap saya dilakoni, kemudian dia beristighfar, Allah menutupinya. Allah menutupinya. Dan Allah tidak akan membukanya. Ya. Ini yang dimaksudkan Allah, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Ini penting di hadis. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Tapi siapa saja yang gampang mengumbar, memfitnah, mencela dan sebagainya, nanti akan diumbar juga oleh Allah di akhirat. Karena kalau sudah hubungan dengan kaitan dengan seorang muslim, berat hubungannya. Ya, berat hubungannya. Ini hukumnya ini konsekuensinya berat. Makanya sampai dikatakan, kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, mungkin manusia tidak ada yang mau dekat dengan kita. Kenapa? Saking banyaknya dosa. Tapi karena Allah menutupi dosa-dosa kita, sehingga seolah-olah kita adalah orang yang tidak punya dosa. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ada lanjutan tentang hal ini. Yang penting adalah kita meyakini tentang hal tersebut. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan perhitungan yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas agamanya, di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memudahkan kita untuk terus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan menutupi segala dosa dan kesalahan kita di dunia, apalagi di akhirat. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan berfaedah karena sudah masuk isya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.